Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Aku puji dia, dia diagungkan selamanya. Agung ku puji namanya. Oh, Yesus Tuhan, kebenarannya memerintah. Surga bumi bersukacita dalam namanya. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Lagi katakan, dia diagungkan, dia diagungkan. Angkat suaramu saudara, angkat namanya, agungkan namanya. Namanya, oh, Yesus Tuhan, kebenarannya memerintah. Surga bumi bersukacita dalam namanya. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Angkat suaramu. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Aku puji dia, oh, namanya, oh, Yesus Tuhan, kebenarannya memerintah. Surga bumi bersukacita dalam namanya. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Dia diagungkan, dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Lagi katakan, dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Sorak-sorai yang meriah buat Tuhan Yesus. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Firman-Mu adalah sumber kebenaran dan sumber kehidupan. Biarlah firman-Mu yang akan dilepaskan saat ini menjadi firman yang hidup, firman yang mengubahkan, firman yang mendamaikan, firman yang membawa perubahan total di dalam kehidupan kami. Tuhan berbicaralah, Engkau yang mengurapi setiap kami. Urapi firman-Mu, urapi mulut bibir hamba-Mu. Bebaskan setiap kami dari segala kesalahan pelanggaran, baik yang sadari maupun tidak. Biar sepenuhnya Allah Roh Kudus, Kau satu-satunya pribadi yang berdaulat di tengah-tengah setiap kami. Terima kasih Bapa. Nyatakan kuasa-Mu. Kami percaya waktu firman-Mu dilepaskan, kuasa dan otoritas Tuhan dicurahkan di tengah-tengah kami. Sehingga setiap kami yang sakit kami alami kesembuhan. Yang lemah kami alami kekuatan. Yang susah Tuhan beri penghiburan. Yang jalan buntu terbuka jalan yang baru. Hubungan yang hancur Tuhan pulihkan. Baik suami istri, orang tua, anak, mertua, menantu. Tuhan jamah pulihkan. Tingkap langit terbuka, pintu pekerjaan terbuka. Mujizat terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa kehidupan Kristus, kuasa kebangkitan Kristus mengalir memerintah atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus, saudara. Silahkan duduk jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Senang rasanya saya boleh memberitakan kembali firman Tuhan buat saudara semua. Hari ini kita mau belajar satu topik firman Tuhan yang saya beri judul adalah Nothing is too late. Tidak ada yang disebut dengan terlalu terlambat untuk Tuhan. Tidak ada yang terlambat untuk Tuhan bekerja. Saudara, kita mau lihat satu kisah di mana pada saat itu Tuhan mengajak murid-muridnya dan juga Tuhan mengajar murid-muridnya pada saat itu dengan sebuah peristiwa yang terjadi pada Yohanes pasal 6 ayat 16 sampai 21. Yohanes pasal 6 ayat 16 sampai 21. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Saudara perhatikan kata Kapernaum. Bersama dengan saya katakan 3, 2, 1, Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka.
Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, kurang lebih ini adalah 4 kilometer saudara ya. Mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka, murid-murid Yesus ketakutan. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu. Dan seketika, sama-sama dengan saya katakan seketika, 3, 2, 1. Seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Saudara, ayat yang sama, kisah yang sama dicatat di dalam kitab Markus pasal 6 ayat yang ke-45. Menarik sekali, ternyata ada sesuatu yang di luar instruksi dilakukan oleh murid-murid Yesus. Apakah itu? Markus 6 ayat 45 dikatakan, sesudah Yesus memberi makan 5.000 orang, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Saudara, kisah yang sama, the same story. Tetapi different destination. Ada sebuah tujuan yang berbeda. Di mana Tuhan Yesus waktu itu di kitab Markus dikatakan dengan jelas, Yesus menyuruh murid-muridnya pergilah ke Betsaida. Tetapi waktu kita baca di kitab Yohanes tadi, mereka ternyata sedang menuju kemana? Kemana saudara? Kapernaum. Menarik ya? Yesus suruh pergi murid-murid ke Betsaida. Nanti aku nyusul. Tapi apa yang dilakukan murid-murid? Dia nggak ke Betsaida, tetapi dia menuju ke Kapernaum. Saudara, Betsaida itu artinya adalah rumah nelayan. Betsaida artinya adalah rumah nelayan. Kalau kita ingat kata rumah nelayan, kita akan teringat kembali kepada panggilan pertama dari Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Yesus rindu sebetulnya membawa mereka dari penjala ikan menjadi penjala manusia, pemberita Injil, membawa jiwa-jiwa masuk di dalam kerajaan surga. Yesus rindu melihat Anda dan saya bukan cuma dimuridkan, tetapi juga memuridkan. Kita memberitakan Injil menjadi saksi Kristus. Tuhan rindu mengingatkan mereka kembali tentang panggilan mereka waktu Yesus mengajak mereka ke Betsaida. Tetapi apa yang terjadi? Justru murid-murid lebih memilih untuk pergi ke Kapernaum. Saudara, Kapernaum punya arti adalah desa kenyamanan. Kata Kapernaum, saudara, itu terdiri dari 2 suku kata Ibrani, Kafar dan Nahum. Kafar dan Nahum. Kafar itu artinya desa yang bertembok. Kafar artinya desa yang bertembok. Beth juga rumah atau desa. Tapi Beth itu lebih kepada desa kecil, saudara ya, tidak bertembok. Tapi Kafar itu juga desa, tapi desa yang bertembok. Ada sebuah benteng pertahanan. Dan Nahum itu artinya adalah nyaman. Nah saudara, menarik sekali, waktu saya gali kata Nahum, Alkitab mencatat Nahum, arti dari bahasa Nahum, dasar katanya adalah Naham. Dan arti dari Naham adalah artinya berbalik, bertobat. Saudara dengar ini. Kalau saudara mau hidup dalam kenyamanan, saudara gak bisa mengandalkan tembok yang begitu besar yang saudara pikir itu bisa melindungi Anda. Tetapi kenyamanan yang sejati, Naham artinya adalah waktu kita berbalik dan kita bertobat. Saudara, engkau bisa saja mencari yang namanya kenyamanan-kenyamanan di dalam dunia ini. Tapi saudara tidak akan temukan kenyamanan yang sejati. Sampai kita mengerti bahwa kenyamanan yang sejati hanya ada waktu apa? Waktu kita berbalik dan bertobat kepada Tuhan. Yang menangkap boleh katakan amin. Nah saudara, kita lihat ada petanya saudara ya. Secara singkat. Ini kurang lebih gambarnya saudara. Kalau saudara lihat ada titik biru ya. Kita lihat dari gambar paling kiri saudara. Nah titik biru yang pertama itu adalah Betsaida. Tempat di mana Tuhan Yesus menyuruh murid-murid pergi ke Betsaida. Tapi apa yang terjadi di gambar kedua itu adalah titik biru yang menyatakan Kapernaum. Justru mereka menuju kepada Kapernaum. Mereka lebih mencari yang nyaman, yang lebih mudah, the easy way. Tuhan, keadaan lagi gak kondusif. Keadaan lagi kurang seperti yang kita harapkan. Sudahlah, jangan bawa kita terlalu jauh.
Bethsaida terlalu jauh, sudah kita ke Kapernaum aja. Tempat yang nyaman Tuhan. Tempat yang aman Tuhan. Mereka berpikir di Kapernaum mereka menemukan yang namanya keamanan, ketenangan. Tapi yang terjadi, badai datang, perahu mereka digoncang. Tapi apa yang terjadi waktu mereka mau memasukkan Yesus ke dalam perahu? Alkitab mencatat tadi ya. Waktu mereka mau memasukkan Yesus ke dalam perahu, tiba-tiba, sama dengan saya katakan tiba-tiba. Belum semua, sama dengan saya katakan tiba-tiba. Tiba-tiba perahu yang mereka tuju sampai di tujuan. Alkitab mencatat. Pertanyaan saya, tujuan yang mana? Bethsaida kah? Kapernaum kah? Alkitab mencatat. Tempat yang dituju sama perahu itu seketika. Ternyata bukan Kapernaum, bukan Bethsaida. Tapi mereka ada di Genesaret. Menarik ya. Kita belajar firman Tuhan. Saudara, Genesaret artinya adalah the harp. Harpa. Nah saudara, orang Irlandia, negara Irlandia menjadikan harpa sebagai lambang negara. Saudara bisa search ini. Dan sebagai simbol kerajaan. Yang berarti apa? Senar-senar harpa adalah lambang dari tangan-tangannya raja yang melayani. Wow. Dalam banget artinya loh saudara. Ternyata waktu mereka disuruh ke Bethsaida, tempat yang rasanya terlalu jauh buat mereka nawar, mereka ke Kapernaum. Mereka alami angin badai, tapi waktu mereka memasukkan Yesus, ternyata akhirnya Yesus membawa perahu itu kemana? Ke Genesaret. Di mana letak Genesaret? Kita lihat sebelumnya. Itu dia. Gambar paling kanan, yang ketiga. Titik biru, itu Genesaret. Ternyata Tuhan membawa mereka ke titik terdekat. Kenapa? Karena Tuhan tahu waktu Tuhan beri visi yang terlalu jauh, mereka gak sanggup. Mereka belum siap. Sekalipun mereka lihat mujizat. Akhirnya apa yang terjadi? Oke, kamu nawar. Kalau gitu kita mulai aja dari titik nol. Tuhan bawa yang terdekat. Tuhan bawa ke Genesaret. Saudara, saya nggak bisa bahas terlalu panjang tentang pewahyuan ini. Tapi saya mau bahas ada sesuatu hal yang lebih dalam lagi bicara mengenai the unpredictable situation. Saudara, waktu mereka ikut Yesus, mereka dengar instruksi. Tuhan bilang pergi ke Bethsaida. Mereka jalan. Mereka masuk ke perahu. Mereka lakukan apa yang jadi instruksi Tuhan Yesus. Harusnya, kalau kita udah dengar suara Tuhan, jalan sesuai tuntunan Tuhan, harusnya lancar apa gak lancar saudara? Saudara berdoa, saudara minta tanda, saudara ikuti tanda Tuhan, saudara ikuti firman Tuhan, harusnya lancar apa gak lancar? Harusnya lancar. Tapi apa yang terjadi? Gak lancar. Ternyata ada unpredictable situation. Mereka baru saja melihat 5.000 orang makan sampai kenyang. Dari 5 roti 2 ikan. Sisa 12 bakul. Ini terjemahan saya saudara. 12 bakul persis seperti 12 murid Yesus. Mungkin itu buat bagian mereka. Seorang bawa 1 bakul saudara. Berkat banyak mereka baru terima. Oh mereka baru ngalami mujizat yang spektakuler. Tetapi waktu mereka jalanin instruksi Tuhan. Tuhan tiba-tiba suruh mereka jalan sendiri. Tuhan gak ada di situ. Apa yang terjadi? The unpredictable situation terjadi. Ada situasi yang tidak dapat diprediksi terjadi. Saudara, kegelapan di laut itu beda sama kegelapan di darat. Kalau di darat kita tahu, kurang lebih udah jam 6, setengah 6, langit gelap. Tapi di laut, jam 12 siang, dari panas terik, waktu badai datang, gelap tiba-tiba datang. Tidak seorang pun bisa memprediksi apa yang terjadi di laut. Saudara mengerti ini? Tuhan sedang mengajar bahwa waktu ikut Tuhan, mungkin akan ada the unpredictable situation. Situasi-situasi yang tidak kita prediksi, kok terjadi? Tuhan aku lagi giat melayani, kok sakit? Tuhan aku lagi giat-giatnya ikut Tuhan, kok aku ngalami penderitaan? Tuhan aku lagi giat-giatnya bersaksi tentang kebaikan Tuhan, kok aku bangkrut? The unpredictable situation can happen in your life. Tapi bukan berarti Tuhan meninggalkan Anda. Amin. Jangan selalu jadikan bahwa keadaan yang baik, keadaan yang nyaman
menjadi satu-satunya tanda bahwa Tuhan bekerja. No. Justru di dalam badai pun Tuhan tetap bisa bekerja. Mungkin kau hari ini ada di dalam badai dalam kehidupanmu. Tapi dengar saudara, di dalam badai kuasa Tuhan tidak berkurang. Kuasa Tuhan tetap sama. Dia dapat memulihkan, dia dapat menolong, dia dapat menyembuhkan Anda. Saudara, ikut Yesus tidak menghilangkan realitas bahwa gelap pasti akan datang. Saudara, ikut Yesus, dengar, kita tidak bisa melepaskan diri dari yang namanya realitas dunia. Di mana dunia mengalami kehancuran, ya kita pun pasti ada di dalamnya. Tetapi saudara, waktu kita mau masuk di dalam tuntunan Tuhan, sekalipun realitas dunia ini datang kepada kita, dengar ini saudara. Sekalipun gelap itu datang sebagai realitas yang terjadi, selalu akan ada jalan keluar bersama dengan Tuhan. Ini bedanya. Ini bedanya. Waktu COVID-19 melanda dunia, kita juga anak Tuhan ikut kelanda. Kita mengalaminya. Ada realitas yang kita gak bisa hindari, tapi saudara, penyertaan Tuhan nyata. Sampai hari ini kita boleh ada. Karena Tuhan masih bekerja. Amin. Amin. So, ada yang luar biasa di sini. Yohanes pasal 6 ayat 19. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil. 4,8 kilometer kurang lebih saudara ya. Kalau dari sini 4,8 kilo itu kurang lebih saudara ya. Ada di UPI, saudara. Saudara tahu UPI? Universitas Pendidikan Indonesia. Nah kurang lebih 4,8 kilo tuh segitu saudara ya, jauhnya. Saya kalau bersepeda biasa ke Lembang, nah itu 4,8 kilo tuh di situ. Pokoknya dari depan Hasan Sadikin sampai Grand Hotel Lembang itu kurang lebih 11, sekian kilo, 12 kilo lah kurang lebih saudara ya. Nah 5 kilo itu kurang lebih ada di UPI saudara. Saudara, lebar dan panjang dari Danau Genesaret, Danau Galilea, panjangnya 21 km, lebarnya 13 km. Kalau kita ambil dari lebarnya aja 13 km, berarti waktu mereka mendayung kurang lebih 4,8 km, mereka tuh ada di tengah-tengah. Hampir ada di tengah-tengah. Dan apa yang terjadi? Sesudah mereka mendayung itu, mereka melihat Yesus berjalan di atas air, mendekat perahu itu, maka ketakutanlah mereka. Saudara, mungkin ini yang sedang terjadi. Engkau sedang mendayung perahu hidupmu dengan demikian payah. Karena ada angin, ada badai yang datang silih berganti. Dan sekarang kau ada di tengah-tengah. Waktu engkau menyadarinya, engkau seperti perahu yang ada di gambar ini, saudara. Engkau ada di tengah-tengah. Awan gelap mulai datang, badai datang. Engkau menyadari dirimu bahwa engkau ada di tengah-tengah. Engkau merasa mau maju, engkau salah, mau mundur sudah terlambat. It's too late. Mungkin ini bicara mengenai apa? Bisnismu yang kau jalani, yang udah engkau bangun susah payah. Maju gak bisa, mundur udah terlalu jauh. Tapi mau sampai tujuan gak jelas. Engkau bersusah payah mendayung, tidak ada 1 inci pun maju. Engkau terlilit hutang, pinjol, demi menutupi hal-hal yang mungkin menjadi kesalahanmu. Kau lakukan utang untuk bisa menutupi sesuatu. Mungkin bukan untuk gaya hidup, tetapi untuk memang tidak ada lagi jalan. Sepertinya kau sudah ada di tengah, engkau gak bisa maju, membayar tidak bisa, mundur pun tidak mampu. Sudah no turning back. Sudah gak bisa di reset. Pinjaman sudah kandung masuk. Bunga sudah berjalan. Harus bayar utang gak punya uang. Aku harus gimana Tuhan? Mungkin ini keadaanmu. Maju engkau sudah tidak mampu. Tidak ada lagi kekuatan. Mundur sudah terlalu jauh. Engkau ada di tengah-tengah. You're in the middle in nowhere. Engkau sendiri gak tahu engkau ada di mana. Engkau sendiri gak tahu apa yang sedang kau kerjakan. Engkau cuma pokoknya berusaha untuk bertahan hidup aja. Bahumu sudah begitu berat, rasanya udah gak bisa apa-apa. Udah gak jelas harus ngapain. Ya udahlah pokoknya apapun saya kerjakan. Ibarat seperti ikan yang sudah semaput mencari nafas. Yang penting bisa mangap-mangap deh Pak. Yang penting saya masih bisa bernafas.
Kau udah lelah. Sepertinya kehidupan sedang menghimpit engkau dengan luar biasa. Saudara, ada sebuah ilustrasi. Ada seekor rusa betina. Mengandung besar, harus segera melahirkan. Tetapi waktu dia mengandung besar mau melahirkan, dia masuk ke hutan. Tanpa dia sadar, waktu dia mulai masuk ke dalam hutan, petir mulai menyambar. Awan gelap mulai datang. Dia mulai ketakutan. Dia mencari tempat bersembunyi, petir terus melanda. Sampai membakar hutan. Dia terjepit. Waktu dia mau berlari ke kanan, dia melihat seorang pemburu yang sudah siap dengan senapannya. Dia mau berlari ke depan, sudah dihadang oleh api yang menghanguskan. Dia lihat ke kiri, seekor singa lapar, siap menerkam. Dia terjepit. Dengan keadaan dia sakit bersalin, dia harus melahirkan anak. Sehingga apa yang dia bisa lakukan? Dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dia hanya bisa berserah di tengah-tengah itu. Dalam keadaan dia berserah, dia tetap bertahan. Dia fokus dengan apa yang dia harus kerjakan. Apa? Melahirkan anak. Dan apa yang terjadi? Waktu dalam keadaan semakin terjepit, semakin rasanya terlambat, tidak ada pertolongan. Pemburu makin siap untuk menembak. Tapi tiba-tiba saudara, hujan turun. Waktu hujan turun, api yang begitu besar mulai padam oleh air hujan. Waktu petir terus menyambar bersama dengan air hujan. Penglihatan sang pemburu kabur waktu dia menembakkan senapannya. Yang ditembak adalah singa yang lapar. Singa mati di tangan pemburu. Hujan deras turun. Pemburu mencari tempat berteduh. Apa yang terjadi dengan rusa betina ini? Dia tetap melahirkan anaknya. Dan keadaan menjadi baik-baik saja. Saudara, kita ini lebih dari rusa betina dalam cerita ini. Kita adalah anak kesayangan Tuhan. Saudara dengar ini. Waktu murid-murid itu berkata, mereka mau, baru mau. Saudara. Belum dilakukan, baru mau. Dengan saya katakan baru mau. Belum semua, baru mau. Baru mau, Tuhan bawa mereka sampai di daratan. Tuhan selamatkan mereka, baru mau. Saudara penting kalimat ini, baru mau. Saudara mungkin sedang tergerak untuk menabur, baru mau. Saudara memutuskan untuk, ya oke lah aku akan nabur. Baru mau, tiba-tiba Tuhan berkati engkau berlipat kali ganda. Itu sering terjadi dalam hidup saya. Baru mau. Belum benar-benar dikeluarin uangnya. Tuhan berkati. Baru mau ngampuni Pak, baru mau ngampuni. Pemulihan terjadi. Baru mau sungguh-sungguh Pak. Udah gak mau lagi bisnis yang ngaco-ngaco. Baru mau Pak. Tuhan buka bisnis yang baru. Loh ini bisa terjadi saudara. Ini kisahnya kok. Baru mau mereka memasukkan Yesus. Saudara baru mau itu penting. Karena memang kita gak mampu. Tapi yang kita perlu adalah kita mau. Ikut Tuhan seringkali kita gak mampu kok saudara. Hitung-hitungan ikut Tuhan tuh seringkali gak cocok sama hitungan matematik kita. Gak mampu. Otak kita ini terbatas sekali. Tetapi kuncinya kita mau. Saudara apa yang sudah Tuhan taruh di dalam hatimu. Jangan tahan. Saya gak tahu apa. Ada saudara mungkin yang sedang tertemplak dengan khotbah ini. Tapi dengar, waktu engkau mau memutuskan hari ini. Ya Tuhan aku mau. Kau lihat perubahan akan terjadi dalam hidupmu. Nothing is too late for God. Tetapi ia berkata kepada mereka, Yesus berkata, aku ini jangan takut. Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Aku ini jangan takut. Saudara, kata aku ini jangan takut. Menggunakan bahasa Yunani phobeo.
Jangan takut. Phobeo. Saudara, orang wajar untuk takut. Memulai hal yang baru, ikut Tuhan, tidak punya pengalaman, kita alami takut. Wajar. Tetapi saudara, kata phobeo yang dicatat dalam bahasa Yunani di situ menggunakan tenses, present imperatif. Pobeiste, present imperatif. Yang artinya sekarang dan terus menerus. Sekarang dan terus menerus. Apa maksudnya saudara? Alkitab ini luar biasa waktu kita gali kata demi kata. Kita akan temukan mutiara yang luar biasa saudara. Artinya apa saudara? Untuk kita bisa alami jangan takut, itu membutuhkan sebuah habit. Sama dengan saya katakan habit. Ada sebuah kebiasaan yang kita harus bangun hari lepas hari. Saya nggak tahu mungkin saudara sedang dilanda dengan namanya ketakutan. Takut akan masa depan, takut akan pekerjaan, takut akan promosi, takut akan apa lagi? Keturunan, takut banyak hal. Tetapi hari ini Tuhan mau ngajar kita. Kalau kita mau lepas dari segala ketakutan, kita ini harus membiasakan diri hidup ikut Tuhan. Percaya sama Tuhan. Saudara, murid-murid Yesus aja yang udah lama bareng-bareng Yesus, bisa gak kenal Yesus. Sampai mereka bilang, itu hantu. Saudara, waktu Tuhan datang dalam hidupanmu mau membawa mujizat, yang kita lihat ini apa? Kita lihat itu Tuhan apa itu hantu? Kalau salah lihat kita bisa bilang, itu hantu. Oh, ini bukan cara Tuhan. Kalau cara Tuhan gak begini, ya berarti kan cara hantu. Berapa banyak di antara kita yang kita kenal Tuhan sih. Tapi waktu Tuhan bekerja tidak dengan cara kita. Waktu yang tadi ya, udah ikut Tuhan Pak, udah doa loh. Kok badai? Gak sesuai. Tapi ternyata di sana Tuhan ada. Dan ternyata itulah cara Tuhan mengajar kita. Halo? Halo. Berhenti mendikte Tuhan dengan apa yang menurut kita benar. Tuhan tidak terselami. Saudara, the key to come back. Kuncinya ini saudara. The key to come back. Kuncinya ini, waktu mereka bilang, aku mau. Terjadi. Saudara, saya closing dengan summary ya. Peta perjalanan Yesus di kisah ini. Setelah peristiwa 5.000 orang diberi makan, Yesus menyuruh murid duluan ke Betsaida. Murid malah pergi ke Kapernaum. Ya, Tuhan mau mereka ingat kembali panggilan mereka. Ternyata murid-murid lebih memilih sesuatu yang nyaman. Tetapi kena angin dan laut bergelora. Lalu Yesus berjalan di atas air, angin pun reda. Waktu Yesus mau dimasukkan ke perahu, perahu mereka sudah ada di tepi. Di manakah mereka? Genesaret. Ya. Di Genesaret ternyata mereka banyak melihat karya Yesus. Setelah dari Genesaret lewat darat, akhirnya mereka dari Genesaret, mereka tetap jalan ke Kapernaum sudah. Tetapi lewat darat. Dan apa yang terjadi? Saudara dengar ini. Kenapa Tuhan gak izinkan mereka ke Kapernaum? Ternyata di Kapernaum, waktu Yesus bicara hal yang keras tentang ikut Yesus itu bukan mudah, tetapi sulit. Alkitab mencatat, banyak sekali dari murid-murid Yesus meninggalkan Yesus di Kapernaum. Pay attention. Sering kali justru waktu engkau nyaman, engkau memperoleh apa yang engkau mau, engkau merasa aman di luar Tuhan. Disitulah kita sedang meninggalkan Tuhan. Karena di Kapernaum banyak sekali yang katanya desa nyaman, justru banyak sekali murid Yesus meninggalkan Yesus. Dari Galilea Yesus ke Tirus dan Sidon. Di situ Yesus menyembuhkan anak perempuan Sirofenisia. Lalu Yesus ke Dekapolis, ya ke 7 kota, Deka 7, Polis kota, dan membuat mujizat 4.000 orang makan sampai kenyang. Melalui jalur darat, jalur laut ke Magadan, lalu ke Betsaida. Akhirnya mereka ke Betsaida juga, saudara. Tetapi yang paling penting intinya adalah di sini ya. Ada di Markus 8 ayat 27 sampai 37. Markus 8, 27, 37. Apa yang dibahas Yesus
setelah mereka sampai di Betsaida. Ini yang Yesus bahas. Penderitaan, salib, kematian Yesus. Ternyata untuk bisa mendapatkan visi di mana Tuhan bicara di Betsaida tentang penderitaan, kematian. Ini gak mudah. Tuhan harus membawa mereka dari visi yang kecil, visi yang sederhana. Mereka harus lihat dulu mujizat. Mereka lihat lagi mujizat. Mereka lihat lagi mujizat. Sampai di satu titik baru Tuhan bisa bicara. Bahwa tujuan Mesias datang bukan mujizat. Tujuan Mesias datang untuk mati di kayu salib. Dan itu perlu perjalanan dengan Tuhan. Saudara, kenapa hari-hari ini kita perlu perjumpaan yang otentik dengan Tuhan? Karena perjalanan kehidupan kita di depan semakin tidak mudah. Kita perlu setiap hari kita kuat. Bahwa pada akhirnya, kalaupun penderitaan, badai, datang silih berganti, kita akan tetap pegang Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Sekalipun gak sembuh, sekalipun gak pulih, sekalipun belum ditolong, sekali Yesus, tetap Yesus. Yang mau dengan saya katakan amin. Apapun keadaanmu. Memang it takes time. Untuk Yesus bisa membawa mereka ke Betsaida bicara tentang matinya Mesias di kayu salib. Takes time. Karena itu gak sesuai dengan harapan mereka. Karena mereka masih berharap Mesias itu hidup selama-lamanya. Membawa keselamatan, membawa kemerdekaan buat orang Israel dari penjajahan orang Roma. Tapi nyatanya tidak. Nyatanya kedatangan Mesias untuk mati di kayu salib. Ada the greater purpose, ada purpose yang lebih besar. Yaitu Tuhan mau menyelamatkan seluruh umat manusia melalui kematiannya di kayu salib. Saudara, saya tidak perpanjang firman Tuhan. Saya berdoa. Biar hikmat Tuhan, pewahyuan dan pengurapan Tuhan yang bicara kepada setiap pribadi lepas pribadi di tempat ini. Saya berdoa sungguh-sungguh saudara ngalamin Tuhan dalam setiap firman yang dilepaskan. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Saudara mungkin tahu lagu ini. Tak pernah terlambat pertolongan bagiku, sebab Kau Tuhan yang tahu jalan di depanku. Segala yang Kau perbuat untuk kebaikanku, menopangku dengan kuasa-Mu. Lagi katakan. Tak pernah terlambat pertolongan bagiku, sebab Kau Tuhan yang tahu jalan di depanku. Segala yang Kau perbuat untuk kebaikanku, menopangku dengan kuasa-Mu. Lagi katakan, tak pernah terlambat pertolongan bagiku, sebab Kau Tuhan yang tahu jalan di depanku. Segala yang Kau perbuat untuk kebaikanku, menopangku dengan kuasa-Mu. Sebelum masuk di dalam perjamuan kudus, saya rindu mengajak saudara semua berdoa. Mungkin kau ada yang berkata, Pak Pendeta, it's too late. No turning back for me. Gak ada lagi kayaknya cara jalan untuk kembali. Saudara mungkin kau berkata, it's too late. Tapi saya mau bilang sesuai dengan firman Tuhan hari ini. Waktu engkau memasukkan Yesus di dalam perahumu, tidak ada yang pernah terlambat buat Tuhan. Sekalipun kau terjepit, rasanya tidak ada lagi jalan keluar. Di momen yang sama, Tuhan dapat membawa engkau langsung ke dalam tujuanmu. Tuhan bisa bawa percepatan. Engkau yang berkata, it's too late Pak. Gak mungkin aku mengejar ketertinggalan. Teman-temanku umur 25, bisnisnya luar biasa. Aku udah umur 30, aku belum punya apa-apa. Dengar, gak ada yang terlambat buat Tuhan. Masukkan Yesus di dalam perahumu. Dan pastikan kau berjalan sesuai dengan instruksinya Tuhan. Tapi Pak, ini badai datang. It's okay. Badai boleh datang. Bukan berarti Tuhan tidak di sana.
Sepertinya engkau tidak melihat jalan Tuhan. Pegang janjinya. Firman-Nya berisi semua janji-janjinya. Ada 7.000 lebih janji Tuhan di dalam firman-Nya. Dan kalau Tuhan sudah berfirman, rema sudah diberikan, Tuhan pasti melaksanakannya. Saudara, apapun keadaanmu, saya nggak tahu. Kau terpuruk, kau sendirian, kau seperti perahu di tengah kegelapan. Seperti kau sudah mendayung begitu payah. Maju nggak bisa, mundur enggan. Tetapi maju pun tidak kuat. Engkau mendayung perahu hidupmu dan engkau tidak kemana-mana. Tapi hari ini waktu engkau memasukkan Yesus di dalam perahumu, baru engkau mau saja, Tuhan dapat bikin mujizat. Perahumu sudah ada di tujuan. Tetapi tujuannya bukan tujuan yang kau mau. Tujuan yang Tuhan mau. Mau gak hari ini relain tujuan hidupmu? Biarlah itu menjadi tujuan hidup Tuhan yang terjadi dalam hidupmu. Mungkin bukan Kapernaum. Bukan sesuatu yang nyaman. Malah engkau Tuhan suruh untuk melayani. Kineret, a harp, seperti senar-senar melambangkan para pelayan-pelayan Tuhan yang melayani Tuhan, Raja di atas segala raja. Mungkin itu sedang Tuhan lakukan. Ikuti cara Tuhan, izinkan Tuhan bekerja, dan Tuhan pasti akan bawa engkau. Tuhan pasti akan bawa engkau ke padang rumput yang hijau. Tuhan, kau lihat setiap hati yang diangkat kepadamu. Setiap hati yang diserahkan kepadamu. Kau yang jamah mereka Tuhan. Pulihkan mereka. Sembuhkan hati mereka. Jamah mereka Tuhan. Jamah mereka Tuhan. Oh, we need you Lord. We need you Lord. We need you Lord. Oh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Serukan nama itu, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Engkau gak pernah terlambat Tuhan. Tuhan Yesus.